Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Semoga kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan bersama kita, keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam negeri harga mati, salam Pancasila Jaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Lama kita tidak menonton bisikan Roma Irama. Kali ini ada podcast terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani setelah beberapa tahun, mungkin kurang lebih 2 tahun, beliau tidak diundang di podcast Bang Haji Roma Irama berkaitan dengan nasab Ba'alawi di Indonesia. Setelah beberapa tahun, Kiai Imaduddin keliling Indonesia untuk menyampaikan pencerahan dengan argumen-argumen yang tidak terpatahkan sampai saat ini. Beliau kembali ke kediamannya di Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum untuk lebih fokus mengajar santri-santrinya yang semakin banyak. Kemudian juga yang terakhir, pernyataan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di kediaman atau Pondok Pesantren Ummul Qura asuhan Kiai Haji Raden Syarif Rahmat, dan beliau menyatakan dengan tegas bersama ulama mubalik, asatid, para kiai yang lainnya bahwa Ba'alawi itu adalah jelas fakta, bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk pentolan-pentolan dari Ba'alawi. Nah, tegas, jelas, gamblang, disertai dengan argumen-argumen yang kuat, akurat, dan tidak terbantahkan sampai saat ini, baik oleh kalangan Walawi atau para pendukungnya. Dan tesis daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani selama ini direspon dengan caci maki atau pembelaan-pembelaan serta framing-framing yang tidak menguatkan, justru memunculkan keyakinan kepada masyarakat bahwa mereka betul-betul bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kali ini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani kembali diundang oleh Bang Haji Roma Irama dalam podcastnya Bisikan Roma Irama. Dan apa yang disampaikan di podcast tersebut semakin kuat, semakin gamblang, semakin meyakinkan kepada umat dan masyarakat bahwa Ba'alawi, para Habib Indonesia itu tidak ada ketersambungan nasabnya dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita simak bersama-sama videonya. Kiai kembali menjelaskan kepada umat apa yang membuat Kiai itu dulu. Kan antum mantan Muhyiddin kelas berat beliau ya. Kok tiba-tiba berbalik begitu dan membuat sebuah tesis pengkajian yang setelah kita perhatikan kan sangat mendalam. Itu kira-kira seperti apa awalnya itu, Kiai? Makasih. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah orang yang berdiri atau berjalan mukibban menjadi mukibin? Mukibin itu udah ada dalam Al-Quran, Bang Haji, jangan macam-macam itu. Afaman yamshi mukibban, apakah orang yang berjalan menjadi mukibin? Mukibin ini maknanya dalam bahasa Arab itu orang yang menelungkupkan wajah. Jadi tidak merasa gagah perkasa. Orang yang selalu di bawah. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi, jadi tertelungkup di atas wajahnya. Ahda, dialah orang yang paling tercerahkan, orang yang paling diberikan petunjuk. Amma yamsi sawiyan ala siratim mustaqim, atau orang yang berdiri tegak. Jadi ada 2 karakter dalam Al-Quran yang dicontohkan. Ada orang yang selalu tertelungkup, yang seakan-akan dunia ini zalim kepadanya. Ada orang yang selalu berdiri tegak. Mayamsi mukiban ala wajhi ada amayamsi sawiyan ala siratim mustaqim, berdiri tegak dalam jalan yang lurus. Nah, saya nggak mau jadi mukibin itu. Makanya saya ingin jadi sawiyan ala siratim mustaqim. Masya Allah. Nah, cuma ternyata perjalanannya itu tidak mudah. Ya pastilah. Harus ada berliku-liku. Ya, jadi mukibin anu kan. Akhirnya suatu saat, suatu ketika saya melihat sebuah podcast. Bukan podcast. Sebuah YouTube yang memperlihatkan Bakar Sumit itu. Bakar Sumit, dia lagi sidang. Ada seorang kiai dari Jawa Barat, kalau tidak salah dari daerah Garut, yang menjadi saksi memberatkan dia. Kemudian kata Bakar Sumit itu Nabi Muhammad kakek ente apa kakek aneh?
Kalau ente bilang itu kakek ente bohong katanya. Nah, kalau ente bilang ini kakek Nabi Muhammad kakek ane, kenapa ente menjadi saksi memberatkan buat cucunya? Nah, ini yang membuat saya apa benar dia cucu Nabi. Oke. Nah, terus ada juga video di dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah. Apa betul di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah? Singkatnya setelah diperiksa, dia bukan cucu Nabi, di dalam tubuhnya nggak mengalir darah Nabi, Bang Haji. Itu qat'i. Jadi itu qat'i itu artinya tidak bisa dibantah lagi bahwa di dalam tubuhnya Bakar Sumet, Rizik Syihab, Taufik Segaf, Lutfi bin Yahya sama sekali tidak ada darah Rasulullah di sana. Ternyata dari mana itu? Karena darah Rasulullah itu bisa diketahui hari ini dari orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, yang terverifikasi secara syar'i, yang terverifikasi secara genetik. Hari ini keturunan Nabi yang mendapatkan legitimasi historis sejak ribuan tahun itu masih banyak. Adanya di Makkah Al-Mukarramah, dari keluarga Bani Qatadah, dari keluarga Sulaimaniyah, dari keluarga Bani Ajlan, dari keluarga Raja Yordan, dari keluarga Ar-Rasi yang ada di Yaman. Yaman sana tuh, Yaman sebelahnya Hadramaut. Nah, semua itu mengaku keturunan Nabi dari jalur dari jalur Hasan, maaf. Qatadah ini menjadi penguasa Mekah dari tahun 1200 Hijriah sampai tahun 1926. Sampai baru beberapa puluh tahun yang silam. Sebelumnya, keluarga Sulaimaniyah itu menjadi penguasa dari 4 Hijriah sampai 10 Hijriah. Jadi 600 tahun. Setelah 600 tahun dia kalah dalam politik, kemudian dari keturunan Sayyidina Hasan juga, yaitu dari keluarga Bani Qatadah, naik selama 200 tahun. Nah, mereka ini tidak saling berkompromi. Ketika Bani Sulaimaniyah abad 10 itu tidak menjadi penguasa di Mekah, keturunannya biasa, jadi orang biasa ada di Mekah. Kemudian naik Bani Qatadah, dialah yang menjadi penguasa Mekah. Sampai sekarang masih ada, yaitu di Yordan. Kemudian di Yaman Utara, di San'a itu, Bani Ras, namanya Rasi At-Toba. Itu sejak tahun 280 Hijriah tercatat di dalam kitab. Mereka menjadi penguasa sampai 1967. 1967 selesai itu kekuasaannya. Jadi selama 1200 tahun jadi raja di Yaman Utara di sana. Keturunannya. Meninggal terakhir raja Al-Badr dari dinasti Mutawakkil itu tahun 1996 Masehi ini. Jadi keluarganya hari ini masih banyak. Dan mereka semuanya secara mandiri masing-masing tes DNA. Keluarga yang telah tercerai-berai selama 1200 tahun ini, yang tidak saling kenal-mengenal, kemudian saling tes DNA masing-masing. Setelah tes DNA, hasilnya semuanya sama. Mereka memiliki ciri genetik yang disebut haplogroup J1. Memiliki penanda keturunan Adnan, yaitu 8712. Memiliki ciri genetik keturunan dari Quraisy L859. Memiliki keturunan genetik dari Bani Hashim 8703. Memiliki ciri genetik Sayyidina Ali 10500. Semuanya. Tapi dalam haplogroup J1. Dalam haplogroup J1 semua. Nah, apakah cukup dari Bani Hasan saja, keturunan Hasan bin Ali, kita hari ini melihat adanya haplogroup J1 dengan kode-kode genetik sublet dari J1 itu ada di keturunannya hari ini? Tidak. Di Mesir, dari keturunan Husain, dari kota Manfalut, sebuah keluarga bernama Al-Qandil. Tes DNA J1 memiliki penanda genetik sublet dari J1 itu sama seperti Bani Hasan yang ada di Mekah dan di Yaman. Kemudian di kota Kuwait, dari sebuah keluarga yang mengaku keturunan Ja'far, Al-Ja'fari di Kuwait, tes DNA J1 juga. Keluarga yang ada di Lebanon, Al-Makki, dari keturunan Husain, melalui Ja'far Shadiq juga, tes DNA J1 juga. Dari Syam, keluarga Al-Murtada, keturunan Husain, J1 juga, dengan penanda genetik yang sama, yaitu penanda genetik dari Bani Adnan. Adnan itu keturunan terakhir Rasulullah yang sahih. Jadi kata Rasulullah, "Idza balagha nasabi ila Adnan fantahu." Kalau sampai urutan silsilahku sampai Adnan, berhenti. Faqad kadzaban nasabun, karena ahli nasab banyak yang berdusta. Jadi sampai Nabi Ismail itu beda-beda Bang Haji. Dari Adnan sampai Nabi Ismail ada yang 5, ada yang 10, ada yang 30, ada yang 50. Jadi maka kata Rasulullah, "Idza balagha nasabi ila Adnan fantahu."
Kalau sampai Adnan udah berhenti aja. Nah, Adnan ini memiliki ciri genetik. Dia bapaknya namanya bin Udad. Adnan bin Udad. Ini memiliki ciri genetik J1 haplogrupnya 8712. Itu ada di yang mengaku dari keturunan Hasan, ciri genetik ini. Ada juga di mereka yang di dalam tubuhnya itu mengaku keturunan Husain dari Hasan. Sama, dari Husain juga sama. Balawi sendirian haplogrupnya apa? G. Jadi yang dari Bani Hasan haplogrupnya J1, dari Bani Husain haplogrupnya J1. Lah ada orang pengen jadi Bani Hasan Bani Husain tapi haplogrupnya G. Lah ini kan sebuah hal yang melucukan. Ini sebuah hal yang mustahil di dalam ilmu genetik. Tidak mungkin orang yang bersepupu hari ini antara Kiai Haji Raden Roma Irama, Dedi Irama, dan satu lagi Heri Irama, ketika tes DNA haplogrupnya beda-beda. Padahal mereka mengaku anak seorang Raden Burdah. Gak mungkin beda haplogrupnya. Itu namanya haplogrup Y-DNA, itu haplogrup yang khusus dimiliki oleh mereka dari ayahnya secara turun-temurun bila taghayyurin, tanpa berubah. Jadi kalau kita mengaku hari ini keturunan daripada Rasulullah, sedangkan Rasulullah adalah keturunan daripada Ibrahim, sedangkan Ibrahim itu adalah J1, kemudian seluruh suku Arab dari Bani Adnan, Adnan itu punya anak namanya Nazar, Nazar punya anak Rabi'ah, Rabi'ah punya adik namanya itu Mudar. Nah, Rabi'ah nanti menurunkan Raja Sa'ud, kemudian Bani Taghlib, lah ini Mudar menurunkan Kinanah, Quraisy sampai ke Rasulullah Muhammad SAW. Semuanya hari ini telah tes DNA. Bani Sa'ud telah tes DNA J1, Taghlib tes DNA J1, kemudian Bani Tamim dari keluarganya keturunan Mudar juga tes DNA, semuanya J1. Semakin jelas, semakin gamblang, semakin tidak terbantahkan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan para ulama, para kiai, para pejuang nasab suci baginda Rasulullah SAW, karena memiliki argumen, data-data, fakta ilmiah yang sangat menguatkan. Dan bagi kita semua tentu belum bisa memaksakan bagi mereka-mereka yang belum tersadarkan dan tercerahkan. Tapi semoga bagi para pencari kebenaran, ada kedekatan atau tidak dengan klan Ba'alawi, mestinya harus berpikir jernih bahwa segala sesuatu itu bisa dibuktikan secara ilmiah, secara sejarah, secara data, fakta, apalagi tes DNA yang bahkan ilmu pengetahuan yang modern, yang kalau kita runut adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas dari siapa yang memiliki, siapa yang mempunyai, siapa yang menemukan ilmu tes DNA itu, sumber dari ilmu pengetahuan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk sidik jari dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu yang bisa digunakan untuk dunia modern, bahkan untuk mengungkap sebuah misteri yang sangat panjang. Karena itu mudah-mudahan kita semua terserahkan, tersadarkan, mau mencari kebenaran bukan pembenaran, dan kita berpikir logis, ilmiah. Ini saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.